saya Rama Setiastuti ya Mbak ya. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Eka. Oh, Mbak Eka. Nah, Mbak Eka, di sini kita akan melakukan terapi perilaku pada individu atau keluarga ya Mbak ya, yang bertujuan untuk mengubah perilaku yang tidak sehat menjadi perilaku yang sehat atau baik gitu ya Mbak ya. Ya. Nah, sebelumnya Mbak ingin kita melakukan terapi berapa lama? 10 menit mungkin. 10 menit ya Mbak. Oh ya, baik, bisa. Nah, kemudian di sini nanti kita akan melakukan terapi. Mbak gak usah malu. Saya akan menjaga kerahasiaan Mbak ya Mbak ya. Saya sudah mengamankan lingkungan kita agar kita bisa berbicara dua orang dengan tenang ya Mbak ya. Mbak gak usah khawatir. Nah, nanti saat kita melakukan terapi, saya akan memberikan formulir. Nah, di situ Mbak nanti bisa menuliskan beberapa masalah yang Mbak alami yang tidak diharapkan atau tidak sehat nih Mbak ya. Kemudian nanti setelah kita menuliskan masalah, kita memilih prioritas masalah yang akan kita lakukan terapi. Setelah itu kita akan membuat seperti kontrak menjalankan terapi. Kemudian setelah kita membuat kontrak, kita membuat seperti catatan harian. Jadi seperti seumpama kita melakukan kegiatan. Mbak melakukan kegiatan pada hari ini, semuanya tanggal 13. Nah, kemudian pada jam sekian Mbak melakukan atau tidaknya nanti di situ Mbak bisa menulisnya sendiri secara mandiri, ya Mbak ya. Nah, setelah itu nanti kita melakukan terapi ini sekitar 1 mingguan kalau Mbak bersedia. Nah, apakah Mbak sudah paham? Tidak. Ada yang ingin ditanyakan Mbak? Tidak ada. Tidak ada ya Mbak ya. Nah, semoga terapi kita berjalan dengan lancar, diberi kemudahan. Kita berdoa terlebih dahulu ya Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau boleh saya tahu ya Mbak ya, apakah Mbak ada masalah selama ini? Apakah Mbak ada masalah? Iya, akhir-akhir ini saya punya masalah karena saya sudah beberapa bulan ini saya jarang mandi. Terus mandi itu kadang 1 kali sehari, seringnya setiap harinya, kadang siang atau enggak sore hari. Nah, kalau jarang mandi kan otomatis saya juga jarang gosok gigi. Nah, selain itu akhir-akhir ini juga saya juga ini sering begadang gitu. Saya suka tidur di atas jam 11 malam. Tuh. Nah, sekarang Mbak sudah memberikan saya penjelasan terkait dengan masalah Mbak. Coba Mbak tuliskan Mbak. Oh iya, buat dokumentasi dan perjanjian kontrak nanti secara tertulis. ini masalah yang saya alami Mbak. Okay. Nah, ada 3 masalah ya Mbak ya? Ya. Nah, dalam 3 masalah ini kita akan melakukan terapi yang mana Mbak? Monggo Mbak bisa memilih. Mungkin untuk perilaku yang saya jarang mandi ya Mbak, karena menurut saya karena saya jarang mandi, saya juga kadang dijauhi teman-teman, jadi saya merasa sedih gitu ya. Jadi mungkin ini yang ingin saya ubah dari perilaku yang tidak sehat ini. Oh, jadi Mbak memilih prioritas masalahnya yaitu jarang mandi nih Mbak ya. Nah, baik. Sebenarnya selanjutnya kita sudah memilih prioritas masalah. Nah, kemudian coba Mbak tulis prioritas masalahnya kan jarang mandi nih. Ya. Nah, Mbak itu satu harinya mau mandi berapa kali? Mbak tuliskan. Ya. Mungkin seperti biasa ya Mbak, 2 kali sehari. 2 kali sehari. Setiap pukul jam berapa Mbak? Pagi hari pukul 8 dan sore hari pukul 4. Ya. Nah, itu kan nanti kalau mandi itu sekalian gosok gigi gitu ya Mbak ya. Nah, untuk mencegah adanya perilaku yang tidak sehat pada diri Mbak, kan Mbak sudah mengetahui akibat dari tidak mandi itu apa ya Mbak ya. Nah, nanti Mbak bisa melakukannya dengan rutin. Mbak bisa
kalau setelah melakukan Mbak bisa menuliskannya di buku catatan harian seperti yang sudah saya bilang di awal ya Mbak ya. Mbak bisa di waktu pagi kalau udah dilakukan dicetak gitu ya Mbak ya. Nah Mbak, kalau boleh saya tahu itu mengapa Mbak melakukan kebiasaan jarang mandi itu Mbak? Yang pertama itu mungkin karena dulu kan di masa pandemi ya. Nah, kuliahnya terus kan di kosan gitu secara online. Nah, terus jadi saya itu karena tidak kuliah gitu kan, ya udah nanti aja mandinya, kuliah aja dulu katanya. Nah, terus akhirnya saya mandi kadang di waktu duhur, kayak kadang di waktu asar, karena ya sudah, cukup aja sekali karena tidak kemana-mana ini katanya seperti itu. Jadi alasan Mbak nggak melakukan mandi teratur gitu karena selama pandemi ini ya Mbak Iya, ya. selama pandemi ini, dan akhirnya sampai sekarang jadi kebiasaan Jadi gitu sampai sekarang. Nah saya rasa Mbak cukup bijak ya Mbak untuk memilih solusi atau memilih masalah yang menjadi prioritas ya Mbak. Nah Mbak sangat bijak, sangat baik dalam mengambil keputusan untuk memprioritaskan masalah yaitu terapi tidak sehat karena jarang mandi ya Mbak ya. Saya sangat senang mendengarkan Mbak bercerita berbincang-bincang dengan saya dengan kejujuran Mbak. Nah setelah proses wawancara saya akan menarik kesimpulan pada konseling kita pada pagi hari ini ya Mbak ya. Yang pertama Mbak mengalami masalah jarang mandi, jarang gosok gigi dan sering begadang ya Mbak ya. Dan kemudian Mbak juga sudah mengetahui penyebabnya apa, juga sudah menyampaikan alasannya Mbak melakukan keburukan itu apa gitu ya Mbak ya. Iya. Saya harap Mbak kedepannya bisa menjalankan terapi ini dengan secara teratur sesuai jadwal yang sudah kita sepakati tadi ya Mbak ya, sesuai kontrak ini. Nah untuk kedepannya saya berharap kepada Mbak untuk melakukan kebiasaan yang lebih sehat lagi ya Mbak ya, karena Mbak kan tadi sudah mengetahui penyebab dari perilaku yang tidak sehat ya Mbak ya. Nah kemudian mungkin cukup itu ya Mbak ya, pertemuan kita pada pagi hari ini. Nanti jika ada pertanyaan atau Mbak kurang paham bisa telepon saya Mbak ya. Ya. Untuk pertemuan pada pagi hari ini apakah ada yang ditanyakan Mbak? Tidak ada. Tidak ada ya Mbak. Mbak apakah sudah paham? Sudah. Alhamdulillah. Kalau tidak ada saya permisi lebih dahulu ya Mbak ya. Jangan lupa ini untuk kontraknya lebih Iya Mbak. sering dilakukan ya Mbak ya. Saya permisi terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.